Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu yang sebentar lagi akan kita masuki, Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dan ini sekaligus merupakan akhir dari masa Natal. Sebetulnya apa yang akan kita rayakan pada pesta pembaptisan Tuhan? Mengapa pesta pembaptisan Tuhan ini menjadi akhir dari masa Natal? Lalu, kalau masa Natalnya sudah berakhir, selanjutnya apa? Nah, semuanya itu akan kita temukan jawabannya dalam Insap kali ini. Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Saudara-saudari terkasih, seperti biasa dalam setiap episode Insap, kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dengan cara menelusuri bacaan-bacaan liturgi yang akan kita dengarkan pada hari yang bersangkutan. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat bacaan Injil dari Pesta Pembaptisan Tuhan tahun A yang diambil dari Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang datang menghampiri Yohanes Pembaptis supaya minta dibaptis. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia. Kata Yohanes, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Saudara-saudari, ini adalah pertanyaan yang sangat masuk akal. Yohanes menyadari bahwa orang yang minta dibaptis kepadanya itu bukan orang sembarangan. Ini adalah sabda yang menjadi manusia. Ini adalah raja yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Kenapa dia minta dibaptis kepada saya? Saya tidak layak membaptis dia. Ini adalah sebentuk kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Namun demikian, ada lanjutannya. Tuhan Yesus kemudian menjawab Yohanes, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Jadi meskipun Yohanes sudah merasa diri tidak layak, Yesus tetap memintanya untuk membaptis dia. Kenapa? Kata Yesus adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa yang dimaksud dengan kehendak Allah di sini? Kalau kita melihat tindakan Yesus untuk minta dibaptis di Sungai Yordan kepada Yohanes Pembaptis, ini adalah sebentuk tindakan yang tidak biasa. Bayangkan, Sang Sabda Allah yang menjadi manusia minta dibaptis di Sungai Yordan, ikut ngantri seperti orang-orang lain yang minta dibaptis juga kepada Yohanes. Itu menandakan bahwa Sang Sabda yang menjadi manusia ini tidak ingin duduk di tahtanya yang jauh di atas sana, tetapi dia ingin turun masuk ke dalam dunia manusia. Dia ingin menjadi solider dengan manusia, mengalami apa yang manusia biasa alami, mengalami apa yang kita alami dalam keseharian. Sekali lagi, Sang Raja ini, Sabda yang menjadi daging ini, tidak ingin duduk di tahtanya yang jauh di atas sana, ingin menjauhkan diri, memisahkan diri dari manusia, tetapi sebaliknya, dia ingin masuk ke dalam kehidupan manusia, ingin menjadi sama seperti manusia yang lain, solider, mengalami apa yang kita alami dalam keseharian. Itu artinya, ia ingin bersama-sama berjuang bersama dengan kita. Memasuki penderitaan dunia, memasuki kesulitan, tantangan yang ada di dunia. Dengan kata lain, Yesus dibaptis bukan dalam rangka untuk pertobatan, juga bukan dalam rangka untuk penghapusan dosa. Kalau kita dibaptis, itu adalah bentuk dari pertobatan kita, supaya kita dihapus dari segala dosa dan diangkat menjadi anak Allah. Tapi pembaptisan Yesus tidak bertujuan untuk itu. Karena Yesus tidak perlu lagi bertobat. Dia adalah Sang Tuhan. Yesus juga tidak perlu dihapus dosanya karena dia tidak berdosa. Nah, lalu apa makna dari pembaptisan Yesus kalau begitu? Makna dari pembaptisan Yesus salah satunya adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan tidak mau duduk jauh di atas sana, sekali lagi, tetapi Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang mau masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, masuk ke dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami, mengalami apa yang dialami oleh manusia pada umumnya seperti biasa. Selain itu, ada makna kedua dari pembaptisan Tuhan Yesus. Apa maknanya? Mari kita lanjutkan bacaan Injilnya. Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku
berkenan. Saudara-saudari terkasih, mari kita teliti bersama bagian itu. Dikatakan bahwa Roh Allah turun seperti burung merpati. Artinya, Roh Allah ini bukan burung merpati tentu saja, tapi seperti burung merpati. Itulah yang menjadi alasan mengapa sampai hari ini seringkali Roh Kudus itu ditandai atau disimbolkan dengan simbol burung merpati. Tentu saja, sekali lagi, Roh Kudus itu bukanlah burung merpati itu sendiri. Itu hanyalah simbol. Simbol ini terinspirasi dari salah satunya dari kisah pembaptisan Tuhan Yesus. Ada Roh Allah turun dalam rupa seperti burung merpati. Lalu apa maksudnya Roh Kudus turun yang seperti burung merpati itu turun ke atas Yesus? Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini adalah tanda bahwa Yesus diurapi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Allah. Siapa yang mengurapinya? Tentu saja adalah Bapaknya. Karena sesudah itu ada perkataan yang muncul dari langit. Inilah putraku terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Mengapa perlu ada peristiwa pengurapan? Nah, ini kita harus menelusurinya ke era perjanjian lama, ke tradisi Yahudi. Kalau kita meneliti dalam tradisi Yahudi, raja-rajanya orang Yahudi, raja-rajanya bangsa Israel, mulai dari Saul, Daud, Salomo, dan seterusnya sampai penerus-penerusnya, raja-raja mereka itu selalu dilantik dengan cara diurapi. Diurapinya dengan menggunakan minyak. Nah, pengurapan ini adalah tanda bahwa orang ini sudah dinobatkan menjadi raja. Nah, sekarang Yesus pun mengalami pengurapan. Akan tetapi dia diurapi dengan Roh Kudus. Dengan demikian ingin dikatakan bahwa Yesus juga adalah seorang raja. Karena dia diurapi. Sama seperti raja-raja bangsa Israel yang juga diurapi. Akan tetapi ini bukan sembarang raja. Kenapa? Karena kalau raja-rajanya bangsa Israel diurapinya dengan minyak. Nah, ini rajanya diurapi dengan Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Maka dengan demikian ini bukan sembarang raja. Sekali lagi dengan demikian ingin ditegaskan di sini bahwa Yesus adalah yang diurapi. Ia adalah seorang Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi. Dan sekaligus juga ingin dinobatkan bahwa dia adalah seorang raja. Karena dia mengalami pengurapan seperti halnya raja-raja bangsa Israel, akan tetapi dia bukan raja sembarangan karena diurapinya dengan Roh Kudus. Dengan demikian saudara-saudari, makna kedua dari pembaptisan Tuhan Yesus adalah penobatannya sebagai Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi. Selain sebagai Mesias, Yesus juga dinobatkan sebagai Raja. Selain itu saudara-saudari, kalau kita teliti peristiwa pembaptisan Tuhan ini adalah peristiwa yang sangat menunjukkan iman kita kepada Allah Tritunggal. Kenapa? Karena di dalam peristiwa ini ada 3 pribadi Allah sekaligus hadir. Yang pertama adalah Bapa, Allah Bapa, yang kemudian berkata dari langit, inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Itu adalah pribadi Bapa. Kemudian ada pribadi Allah Putra, Sang Sabda yang menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri yang sedang dibaptis di Sungai Yordan itu. Dan kemudian pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus yang hadir mengurapi Tuhan Yesus dan katanya digambarkan seperti burung merpati. Dengan demikian peristiwa pembaptisan Tuhan ini sangat menunjukkan iman kita, menegaskan iman kita kepada Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra Sang Sabda, dan Roh Kudus. Selain itu saudara-saudari, apakah Anda masih ingat kisah penciptaan yang ada dalam kitab Kejadian pasal 1? Kalau Anda masih ingat, maka di dalam kisah penciptaan ada dikatakan di situ salah satu bagiannya, Roh Allah melayang-layang. Ketika Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, ada satu bagian dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 2 dikatakan Roh Allah melayang-layang. Roh Allah yang melayang-layang ini sangat mirip dengan apa yang terjadi dalam kisah pembaptisan Tuhan Yesus juga. Ada Roh Allah melayang-layang kemudian turun ke atas Tuhan Yesus. Maknanya adalah bahwa kisah pembaptisan Tuhan ini menjadi tanda adanya penciptaan dunia yang baru. Peristiwa ini seperti mengulang kembali kisah penciptaan,
tapi sekarang versi yang baru. Kenapa? Karena sekarang Allahnya sendiri hadir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ini adalah era baru, masa yang baru untuk memperbarui, menyempurnakan apa yang sudah terjadi pada masa sebelumnya, pada penciptaan sebelumnya. Selain itu, saudara-saudari, kisah pembaptisan Tuhan ini juga bisa dikaitkan dengan satu kisah lain dalam kitab Kejadian. Tepatnya dalam kitab Kejadian bab 8. Yaitu kisah tentang Nabi Nuh yang berhasil lolos atau selamat dari bencana air bah. Anda nanti bisa membacanya sendiri dalam kitab Kejadian bab 8. Salah satu bagiannya itu menceritakan Nuh ingin memeriksa apakah air bahnya sudah selesai, bencananya apakah sudah selesai atau belum. Dan salah satu cara yang ia gunakan adalah ia melepaskan burung merpati. Salah satu tanda yang diberikan oleh burung merpati ini untuk menegaskan bahwa bencana air bah sudah selesai adalah ketika Nuh melepaskan burung merpati ini, kemudian burung merpatinya kembali lagi membawa daun zaitun, dikatakan demikian di dalam kisahnya. Nah, kalau burungnya ini sudah bisa membawa daun, artinya air di luar sudah mulai surut, bencana sudah mulai selesai, keselamatan sudah dekat. Saudara-saudari, dari kisah Nuh, merpati ini menjadi tanda bahwa bencana sebentar lagi berakhir, keselamatan sebentar lagi datang. Nah, apa yang terjadi dalam kisah pembaptisan Tuhan juga di situ ada unsur burung merpati. Kalau misalnya kita mau mengaitkan dua peristiwa ini, maka kita dapat mengambil makna lain dari peristiwa pembaptisan Tuhan, yaitu ini adalah tanda bahwa bencana segera berakhir dan keselamatan akan datang. Keselamatan datang dari siapa? Dari Tuhan Yesus tentu saja, yang sudah diurapi oleh Roh Kudus dan siap untuk berkarya. Saudara-saudari, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk berpindah ke bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Lihat, inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Saudara-saudari, kalau Anda sadar, kalau Anda teliti, maka kalimat pertama dari bacaan pertama ini adalah kalimat yang juga diucapkan oleh Allah di akhir bacaan Injil tadi. Ketika Tuhan Yesus baru saja dibaptis. Di situ dikatakan bahwa ada suara dari langit yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Kalimat pertama dari Nabi Yesaya ini mengatakan, lihat, inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Dengan demikian, peristiwa pembaptisan Tuhan adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya yang tertera dalam bab 42 ini. Lalu kemudian lanjutannya, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dikatakan, aku menaruh rohku ke atasnya. Sama, ini adalah nubuat yang kemudian tergenapi ketika peristiwa pembaptisan Tuhan. Karena ketika Yesus dibaptis, ada Roh Kudus turun ke atasnya dalam rupa seperti burung merpati. Ini adalah penegasan kembali bahwa Yesus itu sungguh diurapi oleh Roh Kudus. Dia adalah Sang Mesias, dia adalah Raja yang diurapi bukan dengan minyak, tetapi dengan Roh Allah sendiri. Lalu selanjutnya, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara-saudari, apa maksud dari perkataan itu? Dikatakan bahwa ia tidak akan berteriak-teriak, tidak akan menyaringkan suaranya. Dikatakan juga bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan ia padamkan. Artinya apa? Artinya yang diurapi oleh Allah ini itu tidak akan menggunakan cara-cara yang keras. Dia tidak akan menyaringkan suaranya, tidak akan teriak-teriak. Dia tidak akan menggunakan cara yang keras. Akan tetapi dia akan lebih menggunakan cara yang
lembut. Bahkan katanya, buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Dan sumbu yang sudah pudar juga tidak akan dipadamkan. Artinya, meskipun nyalanya sudah kecil, sudah pudar, juga tidak akan dipadamkan. Justru yang sudah pudar nyalanya ini, oleh Dia akan disemangati, dihidupkan kembali. Dibantu supaya nyalanya semakin bercahaya kembali. Nah, saudara-saudari, ini adalah gambaran Tuhan yang hadir, yang diurapi. Seperti yang tadi dikatakan dalam Injil, sang raja ini tidak ingin duduk di tahtanya yang jauh di atas sana. Ia ingin masuk ke dalam keseharian kita sebagai manusia. Dan dia akan menggunakan cara-cara yang lembut, membimbing kita dengan cara yang lembut. Orang-orang yang sudah kehabisan harapan, yang tadi nyalanya sudah pudar pun tidak akan dipadamkan. Ia tidak akan mengatakan, sudah, kamu kan sudah nggak ada harapan lagi. Sudahlah, nggak usah ikut saya. Sudahlah, kamu tidak akan bisa selamat. Tidak. Sepudar apapun nyalanya, oleh Dia yang diurapi ini, kita akan dibantu. Kita akan disemangati. Kita akan dihidupkan kembali bahkan. Kalau kita ingat, dalam salah satu bagian Injil, Tuhan Yesus pernah mengatakan, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudari, dalam pesta pembaptisan Tuhan ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau membantu kita. Tuhan yang sungguh baik, yang sungguh dengan lembut, ingin membantu kita, meskipun hari ini mungkin kita kurang berpengharapan, nyala kita mulai pudar, tetapi Tuhan ingin masuk ke dalam diri kita, membantu kita, supaya nyala kita semakin bercahaya, semangat kita semakin berkobar. Karena bukan untuk orang-orang yang sudah sehat, Dia datang ke dunia, tetapi untuk orang sakit. Mungkin kita adalah orang-orang sakit itu yang membutuhkan tabib, sang tabib utama, yaitu Tuhan sendiri. Maka jangan sampai kita merasa bahwa, saya ini adalah orang yang tidak layak. Tidak, justru sebaliknya, Tuhan ingin hadir untuk mereka yang merasa dirinya tidak layak. Dia ingin membantu kita, memberi kita harapan dengan cara-cara yang lembut, ingin menyalakan semangat kita yang mungkin hari ini sedang pudar. Pada bagian berikutnya dikatakan, firman Tuhan, Aku, Tuhanmu telah memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Aku telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi cahaya untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Nabi Yesaya sendiri menegaskan, orang yang diurapi ini itu bukan hadir untuk orang-orang yang sudah benar, orang yang sudah baik, tetapi untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan, untuk mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Jadi, mungkin hari ini kita sedang berada di penjara yang gelap itu. Mungkin hari ini kita adalah orang tawanan yang ada di tempat tahanan. Mungkin hari ini kita adalah orang yang buta itu. Maka jangan ragu-ragu saudara-saudari. Sekali lagi ditegaskan oleh Nabi Yesaya dan oleh juga Injil tadi, bahwa Dia sang Raja yang datang ke dunia itu, yang diurapi oleh Roh Kudus itu, bukanlah Raja yang mau menjauh dari kita, yang menjadi hakim yang galak, yang menggunakan cara-cara yang keras. Tidak, Dia adalah Raja yang menggunakan cara yang lembut, yang ingin hadir membantu kita supaya nyala kehidupan kita semakin terang benderang. Semangat kita yang sudah pudar akan Dia bantu untuk semakin bernyala-nyala. Kita ingat bahwa Gereja Katolik mewarisi 7 sakramen. Dan salah satu sakramen yang kita warisi adalah sakramen tobat, pengakuan dosa. Kenapa harus ada sakramen tobat? Karena setiap orang mungkin saja pernah jatuh dalam kehidupannya. Meskipun ia sudah dibaptis, meskipun ia sudah percaya kepada Tuhan, ia tetap bisa jatuh. Dan sakramen tobat adalah menjadi jalan supaya kita bisa kembali kepada Tuhan yang tidak mau nyala kita pudar, yang tidak mau buluh kita itu patah. Tidak. Dia justru membuka gerbang kerahimannya, membuka kesempatan, selalu membuka harapan kepada kita
yang mungkin kita merasa kita sudah tidak layak, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak layak. Semuanya layak memperoleh keselamatan kalau kitanya mau. Tidak perlu merasa tidak layak, datanglah kepada Tuhan, pertobatan selalu dimungkinkan. Salah satunya adalah lewat pengakuan dosa. Datanglah ke ruang pengakuan, terimalah rahmat kerahiman dari Tuhan yang akan menyegarkan Anda, yang akan menyalakan nyala api Anda yang mungkin sudah pudar. Saudara-saudari, sekarang kita masuk ke bacaan kedua yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai 38. Dikatakan bahwa sekali peristiwa Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul secara lebih lengkap, maka kita akan mengetahui bahwa perwira Romawi ini itu bernama Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira Romawi. Artinya dia bukan orang Yahudi. Dia adalah orang dari luar bangsa Yahudi. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Kalau kita memahami bahwa yang menjadi tuan rumahnya ini bukan dari bangsa Yahudi, maka kita bisa memahami kenapa Petrus mengatakan kalimat itu. Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah kita dapatkan dari minggu-minggu sebelumnya, dari Insaf episode sebelumnya juga, kita mengimani bahwa keselamatan itu sifatnya universal. Berlaku untuk semua orang, semua bangsa. Tadi dikatakan oleh Petrus, yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran. Jadi ada dua, kesempatan terbuka untuk semua orang dari bangsa manapun, siapapun itu, tapi dengan dua syarat kalau kata Petrus. Syarat pertama adalah takut akan Allah, dan yang kedua adalah mengamalkan kebenaran. Artinya ini ingin semakin melengkapi apa yang tadi kita sudah bahas. Tuhan Yesus ingin hadir ke dunia menyelamatkan siapapun yang merasa dirinya sakit, yang merasa dirinya nyalanya pudar, yang merasa dirinya tidak layak. Mereka semua, siapapun itu, dari bangsa manapun, tidak peduli latar belakangnya apapun, diundang untuk datang kepada Yesus, untuk takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran. Dikatakan oleh Petrus, Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Tadi kita sudah mendalaminya. Tuhan Yesus saat pembaptisan diurapi dengan Roh Kudus oleh Allah. Di sini Petrus kemudian melengkapi pemaknaan kita tentang pengurapan Tuhan Yesus. Setelah diurapi, dikatakan oleh Petrus, Yesus itu berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara-saudari terkasih, tadi di awal salah satu pertanyaan kita adalah, mengapa pesta pembaptisan Tuhan itu menjadi akhir dari masa Natal? Nah, jawabannya salah satunya bisa kita temukan dari bacaan yang kedua. Dikatakan bahwa setelah Yesus diurapi oleh Roh Kudus, artinya sesudah peristiwa pembaptisan itu, Yesus kemudian berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan banyak orang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah menyertai dia. Dikatakan demikian. Artinya, peristiwa pembaptisan boleh dikatakan menjadi garis start, awal dari karya Tuhan Yesus. Saudara-saudari, masa Natal adalah masa persiapan sebelum Tuhan Yesus berkarya. Karena di dalamnya, di dalam masa Natal, itu ada hari kelahiran Tuhan, hari raya Natal, kemudian ada peristiwa penampakan Tuhan, dan kemudian diakhiri dengan pesta pembaptisan Tuhan. Ini adalah masa persiapan sebelum Tuhan Yesus mulai berkarya. Pesta pembaptisan Tuhan ini menjadi jembatan, menjadi pintu gerbang untuk masuk ke dalam masa Tuhan Yesus berkarya. Maka Gereja Katolik setelah merayakan masa Natal yang diakhiri dengan pesta pembaptisan Tuhan, dilanjutkan dengan masa biasa, pekan biasa yang pertama. Jadi mulai hari Senin
sesudah pesta pembaptisan Tuhan, kita sudah memasuki pekan biasa pertama. Masa biasa adalah masa ketika kita menjalani kehidupan, berjuang di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah masa biasa. Pada masa biasa inilah kita akan merenungkan banyak sekali peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus berkarya di dunia. Kalau kita mendengarkan atau membaca bacaan-bacaan liturgi harian dan juga pada misa hari Minggu, maka kita akan menemukan banyak karya-karya Tuhan Yesus selama ia sudah berkarya di dunia setelah ia diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus. Saudara-saudari, jadi kalau mau kita simpulkan ada sekurang-kurangnya 3 hal yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita pegang. Yang pertama, pesta pembaptisan Tuhan menjadi tanda bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Sang Raja yang diurapi. Ini menjadi penanda dari zaman yang baru, era yang baru, penciptaan yang baru, episode yang baru dari sejarah keselamatan yang dibuat oleh Allah sendiri. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa pesta pembaptisan Tuhan ini adalah bahwa Tuhan kita itu menggunakan cara-cara yang lembut untuk membimbing kita. Dia tidak akan membiarkan buluh yang patah terkulai untuk patah betulan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tadi tidak akan dipadamkan. Justru orang-orang yang sudah berpengharapan kecil, yang sudah hampir putus asa, tidak ada harapan lagi, ingin dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Segala macam hal yang membuat kita merasa tidak layak, itu kemudian ingin dihapuskan oleh Tuhan. Tuhan ingin mengajak kita untuk bangkit. Yuk, meskipun kamu merasa tidak layak, justru aku hadir ke dunia untuk menyembuhkan kamu. Sekali lagi, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari orang yang sudah benar, tapi orang-orang yang belum benar. Hal yang ketiga yang bisa kita ambil dari peristiwa pesta pembaptisan Tuhan adalah bahwa setelah Yesus diurapi, setelah Yesus dibaptis, kalau kata Petrus, kemudian Yesus berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan orang-orang karena Allah menyertai dia. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu juga bisa kita ikuti. Kita, orang-orang yang sudah dibaptis, juga sebetulnya sudah menerima Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus itu menandakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Artinya sama seperti Yesus, kita juga disertai oleh Allah. Kalau kita disertai oleh Allah, maka kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri, yaitu berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk mengimitasi Tuhan Yesus, mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus sesudah dibaptis, kemudian dia berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan orang-orang karena Allah menyertai dia. Kita pun yang sudah dibaptis diajak untuk berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan orang-orang karena Allah juga menyertai kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.